Halo teman-teman, sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta dimanapun teman-teman berada. Itu yang selalu saya harapkan. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan kita selalu bisa diskusi bersama, bertemu, kita bahas bersama, tentu saja khususnya tentang timnas kita. Karena kita membahas timnas kita tidak akan ada habis-habisnya. Dan timnas kita sekarang sedang menjalani persiapan, timnas senior yang saya maksud, untuk laga di round 4 menghadapi tuan rumah Arab Saudi dan juga timnas Irak yang bahkan menghadapi timnas Irak di 3 laga terakhir timnas kita selalu kalah dengan skor yang sangat mencolok. Tentu saja Patrick Kluivert beserta timnya, asisten maupun para ofisialnya harus bekerja lebih keras lagi, mempersiapkan lebih baik lagi, memberi motivasi yang lebih lagi kepada para pemain timnas. Karena pemain timnas sekarang ini beda dengan timnas saat kita berhadapan dengan timnas Irak waktu yang lalu. Kita sudah banyak tambahan pemain, termasuk yang terbaru ini, mudah-mudahan bisa bergabung dan bisa langsung nyetel dengan timnas kita, menunjukkan performa terbaiknya, dengan kualitas terbaiknya, yaitu Mauro Gistra dan juga Eleanor, teman saya Melano Jonathan. Mudah-mudahan kedua pemain tersebut bisa langsung memberikan kontribusi yang baik, karena ada pemain yang muda, pemain yang sangat lincah sebenarnya. Namun tentu saja pengalaman internasional sebagai timnas tentu saja mungkin agak berbeda jika bermain di klubnya. Mudah-mudahan saja justru nanti di timnas kita, kedua pemain tersebut bisa lebih baik daripada main di klubnya. Itu harapan kita. Dan kita berharap kepada Patrick Kluivert harus lebih pandai lagi di dalam mengatur strategi saat menghadapi lawan-lawan baik di matchday ini maupun nantinya di round 4 nantinya. Apalagi di matchday ini kita akan berhadapan dengan timnas Taiwan, memang secara kualitas mungkin masih di bawah timnas kita, walaupun kita tidak tahu nanti di lapangan. Yang jelas timnas kita tidak boleh meremehkan. Ini adalah ajang uji coba, ajang persiapan, ajang untuk membentuk tim yang baik, membentuk tim yang solid, tim yang kokoh, yang dipersiapkan untuk di round 4 nanti. Sehingga hindari pertarungan yang sifatnya menjurus ke pelanggaran keras, itu harus kita hindari. Kemudian jangan memprovokasi dan terprovokasi oleh pemain-pemain lawan. Untuk itu timnas kita harus lebih fokus lagi dalam uji coba ini. Ini bukan pertandingan yang sifatnya untuk mencari gelar, namun ini adalah uji coba. Jadi harus hati-hati, jangan sampai kita cedera di laga uji coba, kemudian kita justru tidak bisa diturunkan saat kita menjalani laga yang sebenarnya, yaitu di round 4 nantinya. Itu yang kita harapkan. Namun tidak berarti kita harus takut mendekat pemain, tidak seperti itu. Namun kita harus bisa menghindari jika melihat ada pemain lawan yang sekiranya memang menjurus kasar. Kita boleh bermain keras, namun jangan sampai kasar, apalagi kita ada niat untuk mencederai lawan. Jika nanti lawan bermain seperti yang saya katakan, tentu kita harus menghindari, dan tim pelatih semuanya harus selalu waspada, melihat para pemainnya, kemudian melihat pemain lawan bagaimana karakternya. Jadi jangan sampai kita mengorbankan pemain kita untuk bisa bermain bagus di depan pemain lawan yang memang brutal. Jadi tim pelatih harus lebih jeli lagi di dalam melihat pemainnya maupun pemain lawan, karena kita tidak boleh kita mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti cedera parah, sehingga justru tujuannya untuk round 4 justru kita tidak bisa tampil saat kita di round 4 seperti yang diderita oleh Roma ini. Untuk itu kita berharap agar Patrick Kluivert CS nantinya memang harus jeli lagi, karena sekarang ini sebenarnya tim kita sudah bagus. Tim kita sudah ada pondasi yang selama ini sudah dibentuk oleh yang terhormat, yaitu Sintayong. Jadi kita tidak bisa melupakan jasa Sintayong, karena memang hadirnya Sintayong di Indonesia atau di timnas kita, memang betul-betul timnas kita lebih baik dari sebelumnya. Dan itu harus kita akui, baik kualitas pemain, kemudian mutu permainan,
kemudian cara bermain, semuanya kita melihat bahwa kita jauh daripada sebelum Sintayong masuk menangani timnas kita. Itu harus kita akui, walaupun Sintayong sekarang tidak lagi menangani timnas kita, namun jasa-jasanya tetap kita ingat dan bahkan harus bisa menjadi pondasi timnas kita ke depan, dan Patrick Kluivert harus bisa melanjutkan dengan apa yang sudah diterapkan oleh Sintayong. Tentu saja kalau teknik tentu saja mungkin berbeda, teknisnya tentu saja Patrick Kluivert, kemudian strategi tentu saja juga berbeda. Namun Sintayong tetap memberikan pondasi yang baik untuk timnas kita. Dengan datangannya Sintayong, atmosfer timnas kita semakin baik, semakin meriah, dan di mana-mana kita melihat kualitas pemain kita semakin maju. Bahkan Sintayong bisa menggali para pemain yang tadinya tidak diperhitungkan, akhirnya bisa melejit di timnas dan menjadi pemain yang sangat-sangat handal. Jadi harus kita acungi jempol bagaimana kualitas Sintayong dalam menangani timnas. Mungkin saja kalau saya baca selama ini, kesalahan Sintayong adalah saat berhadapan dengan Cina di kandang Cina saat itu, yang itu adalah kesalahan yang menurut saya sangat fatal, sehingga timnas kita harus kalah di kandang Cina dengan skor 2-1, dan harus, menurut saya mungkin itu yang menjadi paling tolok ukur yang paling menyakitkan bagi kita semua, karena tidak disangka-sangka yang seharusnya timnas kita bisa mengalahkan, ternyata justru terbalik, timnas kita dikalahkan. Kemudian Tomaye Risidio baru dimasukkan, baru Tomaye bisa masukkan gol dan skor menjadi 2-1 sampai akhir pertandingan. Mungkin itu saja, mungkin saja. Jadi tentu saja kita hanya meraba-raba, mungkin PSSI yang lebih tahu, atau mungkin ada rencana sebelumnya, kita juga tidak tahu. Yang jelas peran Sintayong harus kita akui sangat-sangat besar untuk membesarkan timnas kita bisa jauh dan melejit seperti ini. Dan sekarang Patrick Kluivert ingin meneruskan, apalagi sekarang ditambah dengan pemain bagus, pemain berkualitas. Tentu saja timnas kita harus bisa lebih baik lagi, dan diharapkan tentu saja timnas kita nanti bisa lolos ke putaran Piala Dunia, bahkan harus bisa mengalahkan Arab Saudi dan juga Irak, karena kita memiliki kualitas, memiliki pemain yang bagus, tinggal mengolah bagaimana, mengatur strategi bagaimana, secara fisik, mental, motivasi, itu yang dibutuhkan untuk timnas kita. Jadi timnas kita tentu saja nantinya kita harapkan bisa menjadi salah satu tim yang masuk ke putaran Piala Dunia 2026. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kalimat yang kurang berkenan, mohon diluruskan, dan aktivitas seperti biasa teman-teman semoga lancar rezekinya, dan terima kasih atas segala atensinya.